Dan Bapak sekarang di Bank BCA ya, bisa dibilang bank terbesar di Asia Iya. Tenggara, Iya. menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Manajemen Resiko. Betul. Ya. Kesempatan luar biasa untuk belajar, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, ya kan, dengan banyak risiko, banyak ketidakpastian. Memang kalau Abi lihat background saya nggak pernah dari dulu tuh berambisi menjadi seorang bankir. Iya. Saya adalah seorang saintis, ya kan? Nah, ini menarik. Jadi seorang profesor yang pengennya jadi profesor, cita-cita dari SMP itu pengen jadi profesor, mendadak bisa berganti haluan ke bidang keuangan, ya, dan menjadi bankir senior gitu. Jadi ini sesuatu yang nggak pernah dalam benak saya sama sekali. Jadi agak aneh gitu kan, ini orang yang nggak pernah ekonomi aja ngambil ekonomi makro, ekonomi mikro itu doang. Waktu saya tingkat 2 apa tingkat 3 tuh ngambilnya tuh. Jadi itu doang, nggak ngerti awal-awalnya. Tapi sekarang saya bisa ngomong mengenai ekonomi gitu. Kalau dulu tuh kagak ngerti apa-apa gitu. Ya. Tapi moral of the story, jadi kesimpulannya apa Pak? Dari yang diambil dari kisah perjalanan hidup Pak Har ini? Sebenarnya ya teman-teman semua juga mungkin tahu ya bahwa dalam kehidupan kita itu jarang sekali apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu akan terpakai 100%, jangankan 100%, 50% aja juga mungkin nggak terpakai di tempat kerja. Ini yang ngomong yang udah orang PhD loh. Jadi nggak kepake, banyak yang nggak kepake. Serius nih Pak? Betul. Wow. Tapi kecuali you masuk ke kedokteran ya, kalau di kedokteran atau di hukum itu pasti kepake. Itu praktek banget. Praktek banget. Tapi kalau bukan di bidang itu, kebanyakan nggak relevan. Jadi memang kita harus siap untuk bisa masuk ke bidang-bidang lain yang mungkin kita nggak pernah belajar sebelumnya. Ya. Menurut saya, sekali lagi, kalau teman-teman perlu pikirkan baik-baik adalah kalau kecil kita selalu diingatkan oleh orang tua nilai sebagus-bagus, harus bagus sekali. Ya. Belajar harus sekuat-kuatnya lah, pokoknya yang penting nilaimu harus setinggi-tingginya. Karena mau berhasil itu tergantung dari nilai. Ternyata enggak, orang berhasil dalam hidup itu bukan dari nilai. Bukan juga dari lulusan dari mana. Gitu. Orang mau berhasil bukan hanya tergantung dari nilai. Ini yang ngomong ini orang yang udah nilainya PhD, bagus. Ya, nilainya bagus, A terus. Jadi saya kredibel nih, kalau ngomong gini saya kredibel banget. Dan magna cum laude. Dan ini ngomong nilai itu nggak relevan. Bukan segalanya. Nggak segalanya. Dan sekolah juga bukan segalanya. Ini datang dari orang yang lulusan dari MIT. Nah itu, ya. Jadi agak mind blowing juga. Agak mind blowing gitu, agak beda, agak kontroversial gitu kan. Oke. Tapi it is what it is. Jadi kalau menurut saya setelah saya dalemin pikiran gitu kan, mendalami mengenai kisah hidup saya gitu, yang paling penting itu sebenarnya number one itu adalah curiosity. Saya catat Pak ya. Ya, curiosity atau rasa ingin tahu. Anda harus memiliki rasa ingin tahu tentang bidang-bidang yang mungkin di luar bidang Anda. Misalnya sekarang zaman pandemik, saya tuh rasa curiosity-nya tinggi. Saya sering loh baca New England Journal of Medicine. Jadi ada publikasi ilmiah yang dikeluarkan di Amerika Serikat, sangat prestigious, namanya New England Journal of Medicine. Itu boleh dikatakan publikasi dari Harvard Medical School. Ya. Mengenai COVID, ya saya banyak baca. Saya banyak nonton YouTube ya untuk mengerti mengenai COVID-19. Memang saya bukan dokter, tapi at least itu bisa menambah wawasan saya. Curiosity itu penting. Oke. Ya, jadi mungkin kamu masuk ke bidang yang kamu nggak ngerti apa-apa, tapi justru ini sesuatu yang bisa menstimulate brain kamu gitu. Ini menarik nih. Ini relate sama cerita Pak Har, curiosity ya, rasa penasaran. Jadi saya itu kemarin itu nonton ya video seminar ya, ada materi dibikin khusus materi presentasi tentang Business Talk ya dari Buddhist Fellowship Indonesia. Itu menarik. Jadi Business Talk biasanya bicara tentang ekonomi saja. Tapi kondisi pandemi sekarang karena dipengaruhi tadi ya yang kita diskusi di belakang karena ada pandemi sehingga ekonomi tiba-tiba berhenti. Dibahas juga virusnya gitu loh. Vaksinnya. Jadi di bidang medisnya, vaksinnya, obatnya. Dan itu mendalam loh. Nggak cuman asal ngecap bahasa saya, ngerti kan maksudnya. Jadi Bapak juga tahu bagaimana vaksin ini. Saya banyak yang nggak tahu lah kalau itu. Tapi cukup mendalam Pak. Kalau menurut saya sampai pembuatan vaksin itu dari mahkotanya, kemudian bahas soal RNA-nya dan lain sebagainya itu. Jadi saya kaget sih pertama kali nonton seminar ya. Curiosity.
kuncinya di curiosity. Di curiosity. Kamu harus bisa curious. Apalagi zaman sekarang ya teman-teman ya. Untuk dapetin informasi itu luar biasa mudah. Saya waktu SMP, SMA, nyari informasi, harus ke perpustakaan, cari yang namanya Encyclopedia Britannica atau Encyclopedia Americana. Bukunya tebel-tebel. Ya kan, ngambilnya aja berebut tuh. Tapi sekarang kan tinggal ketik Google aja kan. Tinggal Google apa, keluar. Anda mau Google nama saya, Haryanto Budiman MIT, mau baca disertasi saya di MIT pun bisa. Available online kok. Nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Ya kan, jadi everything is available online. Jadi tergantung kita curious apa enggak untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentu saja masih yang namanya problem solving. Pemecahan dari suatu masalah yang kompleks. Jadi selain Anda curious, penuh rasa penasaran, rasa ingin tahu, Anda juga harus memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks. Ya, karena dunia ini masalah ini berubah-ubah. Kan Abi tahu kalau di sekolah dalam ujian kan kita dikasih problem nih, jawabannya ada. Kalau problemnya A, jawabannya B. Dalam real life kan kita tahu problem itu sering berubah bentuk. Hari ini nih jam sekarang ini problemnya A. 2 jam lagi problemnya bisa berubah jadi B. Datanya tadinya adalah C, sekarang datanya menjadi D. Ya kan? Kemudian kalau kamu terlambat memecahkan masalah, solusi kamu itu udah nggak relevan lagi. Ya kan? Jadi yang namanya problem itu very complex. Jadi cara memecahkan problem yang kompleks itu sangat penting. Yang ketiga, itu adalah tolerance for ambiguity. Jadi memiliki rasa toleransi terhadap ketidakpastian. Ini penting sekali, karena dalam kondisi saat seperti ini juga nggak bisa ditebak everything juga is nih. changing. Ya kan? Orang, contohnya mengenai COVID aja, awal-awalnya kita kira ini. Ternyata berubah lagi jadi lain lagi. Ya kan? Simptomnya juga bisa berubah. Jadi ini kita harus memiliki rasa toleransi, nyaman dengan ketidakpastian yang ada. Ya, curiosity, problem solving, tolerance for ambiguity. Yang keempat itu interpersonal skills. Ya. The higher you are in any organization, itu interpersonal skill itu lebih penting dari technical skill. Jadi kalau kamu itu interpersonal skill-nya tuh nggak bagus, forget it. Kamu pinter kayak gimana pun juga, kamu nggak akan bisa jadi orang senior gitu di perusahaan. Karena itu penting sekali. Interpersonal skills itu meliputi apa aja, Pak? Ya, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita memanage kita punya emosi, cara kita membangun relationship dengan orang lain, itu sesuatu yang luar biasa penting. Ya. Berikutnya, yang kelima itu adalah teamwork. Nggak ada satu orang pun yang bisa memecahkan masalah ini sendirian. Nggak ada Superman. Yang ada super team. Ya, kalau orang bilang dia paling nggak bisa kerja sendiri. Karena tidak ada satu orang pun yang menguasai semuanya. Saya waktu jadi country CEO JP Morgan, saya nggak menguasai semua bidang. Saya tahu secara garis besar, investment banking kayak begini, global markets kayak begini, transaction banking seperti ini. Tapi kalau untuk detailnya, saya harus rely terhadap tim saya yang memang lebih menguasai. Nah, teamwork itu penting sekali. Teamwork, bagaimana berkoordinasi. Exactly, memimpin tim. Berikutnya, itu terkait dengan communication skill. Ini sebetulnya mungkin bagian dari interpersonal juga ya? Beda. Communication skill itu adalah cara untuk berkomunikasi secara terstruktur. Ya kan? Jadi runtun nggak nih orang kalau ngomong? Apakah ngomongnya tuh ngalor ngidul, nggak juntrungannya gitu, atau dia harus terstruktur? Karena untuk kamu misalnya memiliki satu ide yang bagus, kamu kan harus bisa menyampaikan idenya secara terstruktur. Supaya bos kamu pas baca ini ngerti, atau pas bicara sama kamu ngerti, oh ini orang pinter nih. Dia cara ngomongnya runut. Ya, dari A ke B ke C ke D, nggak loncat-loncat gitu. Logikanya semua jalan. Itu adalah yang namanya communication skill. Ya. Saya juga dari tadi diskusi sama Bapak, bukan hanya runut tapi detail, Pak ya. Detail dan runut nih. Mungkin saya juga kagum nih, satu sisi lagi yang belum saya sampaikan. Bapak sampai tanggal, bulan. Itu ingat loh. Itu tahun 90 berapa, ingat loh. Saya sih amazing sih. Berikutnya, yang penting juga, apalagi kamu di bidang kamu, adalah negotiation and influencing skill. Teknik negosiasi, teknik mempengaruhi orang. Itu penting sekali. Karena kalau kita nggak bisa melakukan negosiasi, forget it. Ya kan? Ya ini sales sih penting sih. Penting sekali untuk sales. Yang terakhir itu adalah resilience. Bangkit dari kegagalan. Ya, kita semua dalam hidup itu
pasti pernah mengalami kegagalan. Saya pernah mengalami kegagalan banyak sekali. Ya. Tapi kalau saya lihat balik, ternyata hal-hal kegagalan ini adalah yang menempa saya menjadi lebih baik lagi. Dan kita kalau gagal, kita nggak usah merasa khawatir. Karena kadang-kadang kita gagal ini ada sesuatu yang lebih baik lagi. Iya. Ya kan, saya gagal jadi profesor di MIT, ternyata saya bisa masuk ke bisnis. Saya di McKinsey gagal jadi partner, ditunda-tunda terus, akhirnya bisa masuk ke bank. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang boleh dikatakan benar-benar suatu eye-opener untuk saya. Jadi 8 hal ini, sekali lagi ya. Jadi curiosity, rasa ingin tahu, problem solving yang canggih, yang bagus gitu, yang kuat. Yang ketiga, tolerance for ambiguity, interpersonal skill, kemudian communication skill, teamwork, negotiation, influencing skill, yang terakhir adalah resilience. Itu adalah sesuatu yang teman-teman harus camkan. Nggak berarti bahwa yang paling pinter akan menguasai 8-8-nya. Justru yang paling pinter itu kebanyakan nggak menguasai interpersonal skill, nggak menguasai negotiation, kalau problem solving-nya kuat gitu. Tapi hal-hal kayak gini justru kadang-kadang lebih penting. Nah, ini menarik nih, karena Bapak kan dari background orang yang sangat pintar sebetulnya secara akademik kan. Bisa mendapat rumusan yang diperlukan oleh kita agar bisa tumbuh dan berkembang secara baik itu. Tadi 8 poin itu, Bapak dapat dari mana gitu? Nah, itu pengalaman aja, saya rangkum sendiri kalau gitu. Itu pengalaman hidup aja ya? Ya, saya rangkum sendiri. Karena saya juga banyak melihat ya, nggak semua orang yang lulusan dari sekolah universitas terbaik itu berhasil. Nggak semua. Ya. Ada orang-orang yang berbeda kan, dia mungkin lulusannya dari sekolah yang sama, tapi yang satu berhasil, yang satu kok kurang berhasil. Apa sebenarnya differentiating factor-nya gitu? Itu dari pengalamannya saya ngelihat, saya jadi mengambil suatu konklusi, dan selalu saya ajarin ke anak-anak saya. Jadi saya bilang ke anak saya bahwa, listen ya, kamu mesti tahu, nilai itu not the main determining factor. Jadi kalau kamu nilainya bagus, lulusan sekolah top, itu ibaratnya nih, kamu kalau masuk, kan kamu tahu kalau periksa security screening di Amerika, itu ada jalur untuk bisnis kelas, ada jalur untuk ekonomi kelas. Kalau bisnis kelas kita dikasih kartu khusus, jadi antriannya lebih pendek. Ya, cuman sebentar udah langsung security screeningnya beres. Kalau yang ekonomi kan nguler tuh antriannya, ya kan? Tapi begitu kita lewat security screening, sama aja kita dengan orang-orang yang dari ekonomi kelas, sama aja. Jadi ini juga sama. Jadi kalau kamu memiliki nilai bagus, lulusan sekolah top, kemungkinan kamu dapat kerjaan dari perusahaan besar itu lebih gampang. Tapi once you are inside, udah nggak relevan lagi GPA kamu berapa, nggak relevan lagi kamu lulusan sekolah universitas mana. Itu semua tuh sama. Yes. Ya kan? Bahkan kalau ada orang yang lulusan dari sekolah yang tidak berapa bagus, atau yang nilai awalnya juga nggak berapa bagus, tapi di situ dia shining gitu, bagus banget. Dia bisa-bisa yang lebih cepat naik pangkat dibandingin kamu. Iya. Jadi sekali lagi nggak usah, makanya kita harus tetap memiliki yang namanya humility ya. Maksudnya rendah hati gitu. Jangan mentang-mentang seseorang ini lulusan sekolah terbaik, kerja di tempat terbaik, menjadi sombong. Itu kita nggak boleh. Ya. Itu humility itu sesuatu yang penting. Dan saya selalu ingat itu, nggak usahlah kita bangga-banggain diri atau apa, nganggap orang lain lebih bodoh dari kita. Karena dunia ini, we don't know gitu. Rahasia dunia itu seperti apa. Ya kan? Jadi menurut saya sih humility is very important. Jadi kita harus memiliki humility, nggak boleh sombong, nggak boleh sengak, nggak boleh menjelek-jelekan orang. Lakukan yang terbaik aja gitu. Do the best. Do the best. Pada akhirnya kita cukup do the best aja. Iya. Nah jadi jangan minder kalau misalnya nilai kita nggak bagus, sama jangan minder juga kalau kita berasal dari latar belakang yang bisa dibilang nggak usah minder. Nggak usah minder ya? Mau latar belakangnya misalnya ekonomi. Saya SMA, itu naik bus loh. Saya SMA naik bus kota. Bahkan dari SMP nih. Karena saya SD, tinggalnya kan di Cawang Kapling, Jakarta Timur. SMP saya itu di Jalan Pembangunan. Jadi saya tuh awalnya tuh belum ada bus patas. Dulu ada bus patas, cepat terbatas. Ya, tapi waktu itu belum ada bus patas. Saya tuh naik mikrolet. Pertama-tama jalan kaki dulu dari rumah, 10 menit. Ke Oto Iskandar Dinata, dari situ naik mikrolet ke Kampung Melayu. Kampung Melayu pindah mikrolet ke Senen. Senen pindah mikrolet lagi yang ke kota. Berapa kali ganti tuh, ya kan?
Beruntung tahun berikutnya ada bus patas, Cililitan Kota. Yang patas tuh yang warna hijau itu bukan, Pak? Oh, enggak. Dulu kamu belum lahir kali, Bang. Saat ada bis patas gitu. Tahun 81 itu. Ya, tahun 8, saya SMA itu 84 sampai 87. Mungkin 85 baru. Enggak. 87 saya lulus SMA. 81 sampai 84 saya SMP. 82 itu baru ada. Bus patas itu. Jadi, kalau bus kota biasa kan orang semua bisa ngantri-ngantri, gelantungan, berdiri. Kalau bus patas itu kita dijamin bisa duduk. Tapi bayarnya lebih mahal. Jadi dulu ada bus patas membantu tuh dari Jakarta, dari Cililitan ke kota, saya stopnya di Gadiah Maya Plaza. Dari situ jalan ke dalam. Tapi sebelumnya mesti naik Microlet 3 kali. Terus SMA saya dari rumah di Cawang ke Pintu Air. Itu kan juga naik bus kota nomor 40 tuh, Cililitan Lapangan Banteng. I'm not from a rich family. I was not from a rich family. Jadi aku tuh dari keluarga sederhana. Tapi ya dinikmati aja gitu. Kesempatan untuk menikmati. Jadi teman-teman nggak usah minder. Yang penting sekali lagi, nggak usah minder kalau misalnya bukan sekolah di sekolah negeri yang top. Nggak apa-apa. Nggak usah minder kalau nilai Anda itu nggak sebagus teman-teman Anda. Nggak ada masalah. Karena the reality is nilai bagus, sekolah top sekali lagi nggak menjamin Anda akan berhasil. Tapi ingat yang 8 hal yang saya sebut tadi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pegangan bagi teman-teman, dan ingat selalu harus humble. Ya, humility is very important. Jadi thank you nih Pak ya, sudah sharing panjang lebar tentang panjang hidupnya, sangat runut dan sangat detail juga, dan banyak sekali nilai yang bisa kita ambil ya dari perjalanan hidup Pak Har. Jadi kita nih walaupun merasa kecil kadang ya, merasa kecil, jangan pernah gitu loh, walaupun kita berasal dari latar belakang yang mungkin ekonominya nggak sebagus dengan yang ada di sekitar kita, kemudian kita kalah nilai, segala macam, jangan minder gitu loh, justru kita harus menjadikan itu sebagai motivasi untuk bisa melakukan yang lebih baik begitu. Jangan minder dan jangan iri hati. Ya, karena sumber dari semua malapetaka itu adalah kalau kita merasa iri hati dengan orang lain. Ya kan? Orang mencuri karena dia iri hati. Ya kan, dia udah memiliki A, pengen lebih gede lagi, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya mencuri, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Itu sumber dari segala malapetaka adalah kita selalu merasa ya nggak pernah puas, ya kan? Itu kita harus hindari juga. Oke. Nah ini jadi jangan pernah terikat dengan yang namanya nilai ya, walaupun kita juga bukan berarti belajar asal-asalan ya. Tapi jangan merasa kecewa kalau misalnya kita nilai kita jelek, kemudian dari segi finansial kita juga kalah, ya jangan merasa minder lah intinya. Ini yang ngomong itu bahwa nilai itu bukan segalanya itu adalah orang yang sudah dapat PhD di MIT, kampus nomor 1 di dunia ya bidang sains, dan sekarang juga menjabat sebagai pernah jadi CEO, pernah jadi director dan lain sebagainya. Jadi semoga ini bisa memotivasi teman-teman ya. Jadi semua itu punya peluang yang sama untuk mencapai impiannya. Betul, jangan minder. Ya, jangan merasa kita kalah sama orang lain, kita langsung merasa rendah diri. Itu hindari. Ya, contohnya aja ya, saya di Amerika, saya nggak pernah merasa canggung atau minder kalau saya debat sama bule. Nggak takut saya, ya kan? Bule lulusan mana? Saya lulusan mana? Gitu. Saya smarter than the bule gitu. Saya berani debat dengan bule siapapun. Saya nggak takut. Waktu di kuliah di Amerika pun gitu. Ya kan? Karena memang kita nggak usah merasa minder. Kita orang Indonesia ini sebenarnya tangguh. Ya, kita tunjukkan kita memiliki kemampuan. Dan kita nggak kalah sama orang Singapura, nggak kalah sama orang Malaysia, nggak kalah sama orang Amerika, nggak kalah sama orang Australia. We can do it. Ya, ini teman-teman mesti memiliki kepercayaan diri. Dan mudah-mudahan ini kita semua bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Siap, Pak Har. Luar biasa closingnya. Semoga Pak Har sukses selalu. Thank you, makasih. Tos, Pak. All the best. Yo. Thank you, Pak Har. Terima kasih. Ya.